Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Potapi Channel, bosku. Semoga di pertemuan ini kita diberikan kesehatan, keselamatan, juga tak kurang suatu apapun ya. Kali ini saya mau mindah lebah apis cerana hasil jebakan yang udah lama banget, bosku, nggak tak pindahin. Ini lebahnya udah di kotak jebakan. Nanti rencana mau tak pindahin ke kotak budidaya biar koloninya lebih nyaman, lebih sehat, dan lebih produktif. Oke bosku, kita langsung aja eksekusi dan kita pindahkan ke koloni lebah apis cerana ini. Saksikan terus video dari saya sampai di akhir cerita. Oke bosku, sebelum kita melakukan eksekusi pemindahan lebah apis cerana yang dari kotak jebakan ini lebahnya yang dari kotak jebakan ya, yang mau saya pindah. Ini koloninya udah pada ngumpul di luar karena kotaknya terlalu kecil, kotak jebakan. Nah, itu sebelumnya kita pakai APD ya bosku. APD itu gunanya bukan cuma untuk melindungi kita, tapi ada fungsi lain. Pakai APD kita bisa eksekusi lebih nyaman, lebih nyantai, bisa mengurangi jumlah pengasapan ya. Kalau lebah apis cerana ini kalau terlalu banyak diasap, nanti lebahnya akan stres bosku. Nah, itu akan resiko lebah ini akan minggat atau mengalami penyusutan koloni. Itu saya pernah mengalami seperti itu ya. Jadi waktu saya eksekusi atau saya mindah itu dulu, waktu pertama kali saya main lebah apis cerana ini, karena takut kena sengat, itu saya ngasih asapnya terlalu berlebihan. Itu mengakibatkan lebah apis cerana ini stres, kabur. Lain itu dia mengalami penyusutan karena mereka nggak mau aktif cari nektar sama polen, itu nggak aktif, jadi nggak aktif karena dia terlalu stres mungkin ya. Terus akhirnya mereka kabur. Nah, untuk menghindari itu, mungkin untuk yang pemula bisa dicoba dengan cara itu. Jadi untuk pemakaian APD atau alat pelindung badan ini memang diperlukan. Jadi bukan hanya untuk melindungi diri kita dari sengat lebah madu, tapi untuk membuat lebah yang mau kita pelihara, mau kita jadikan lebah produktif ini tidak terlalu stres. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya APD itu bukan cuma untuk melindungi tubuh kita dari sengat-sengat ini, para suster-suster cantik ini. Nah, suster-suster cantik ini mau dirayu kayak apapun, kalau udah marah, wah marahnya melebihi istri atau cewek kita, bos. Kalau istri sama cewek kita marah, kita kasih uang segepok, kita rayu pakai rayuan gombal mungkin mampu. Tapi nek lebah ini mau kamu rayu pakai rayuan gombal sing mbok cuci, mbok kom 7 jam, 7 hari, 7 malam, sampai 7 windu pun, kalau dia udah niatnya marah, wah ini anak buah mbok Disri ini, para suster-suster ini, wah langsung nyiap nih suntikane bosku. Bisa disuntik kita kalau nggak pakai APD. Ini kalau marah udah nggak bisa dikendalikan soalnya. Sama kalau jenis lebah madu, kalau udah marah api pun diterjang bosku. Makanya lebih baik kita menjaga keselamatan kita pakai APD ya. Oke, kita langsung eksekusi aja ya bos, untuk menyingkat waktu. Oke, kita nyalain asap, tapi nggak perlu terlalu berlebihan ya bos. Ini cuma untuk mengamankan koloni yang ada di bawah ini, yang ada di luar, supaya nggak terlalu agresif bos.
Ini para suster-suster udah mulai marah bosku. Tapi kalau kita pakai asap nggak terlalu berlebihan, selama kita pakai APD kita aman bosku. Nah ini untuk pemula, ini penting. Kita pakai APD jangan yang berbahan kulit atau karet bosku. Itu sangat berpengaruh sekali nanti pada lebah. Karena kalau sekali lebah ini menyengat, sengatnya sampai tertinggal, dan aroma dari kas lebah ini sampai nempel di salah satu APD atau ini sarung tangan yang kita pakai, maka lebah ini akan agresif bosku. Dia akan cenderung menyerang. Jadi saya sarankan kaos tangannya yang berbahan kain atau wool seperti ini. Jangan memakai yang berbahan kulit atau karet, yang itu nanti berpotensi sengat lebah itu akan tertinggal di APD atau di sarung tangan kita. Itu sangat saya sarankan, dan itu juga mengurangi resiko koloni lebah kita mengalami kepunahan karena mati setelah menyengat kita. Begitu ya bosku. Oke, kita mulai angkat perlahan-lahan ini asapnya, kita geser dulu. Bentar. Kita geser ke belakang. Ini lebahnya koloninya lumayan. Kita coba pelan-pelan bosku. Madunya udah full bosku. Madunya udah ada. Nah ini madu. Madunya lumayan banyak bosku. Ini madu ya. Ini madu. Ini madu murni bosku. Oke. Bentar bosku. Ini mau saya ambil dulu madunya. Nah, ini bosku. Ini sisir madu yang berisi larva sama madu udah saya ambil, saya angkat, udah saya pindahkan ya bosku. Ini tadi pelan-pelan saya pindahkan. Sekarang tinggal menertibkan koloni yang ada di kotak jebakan ini. Ini mau tak ambil dulu sisirnya, mau tak pindah ke frame budidaya, baru nanti koloninya tak masukkan ke sini bosku. Kalau ini udah bersih. Yang ini berisi madu ya bosku, yang bawah ini kalau dibalik, ini yang posisi di atas, ini yang di bawah, ini yang berisi larva, dan ini yang berisi madu. Ini nanti kita potong, bisa pindah ke frame budidaya bosku. Kita pindah semuanya. Oke, ini udah lumayan bersih. Ini bosku, ini sisir yang berisi madu ya bosku, sedangkan ini yang berisi larva. Ini yang berisi madu, ini yang berisi larva. Oke, nanti kita ambil yang bagian ada madunya ini, sedangkan yang berisi larva ini kita taruh di frame budidaya. Nah itu nanti lebah-lebah ini nanti akan tetap bertahan kalau ini masih kita kembalikan ke posisi semua.
sisir yang kedua. Kelihatan enggak ya? Dari sisir yang ketiga. Sisir yang keempat. 4 sisir ya bosku. Sisir yang kelima. Sisir yang keenam. 6 sisir yang udah benar-benar ada larva sama masinya. Yang dua masih baru, masih muda banget sisirnya. Bisa nanti saya tunjukkan. Ini sisir muda bisa. Sekarang tugas kita adalah menggiring lebah yang ada di kotak jebakan ini masuk ke kotak budidaya bosku. Jadi sebelum kita pasang nanti sisir-sisir lebah yang berisi larva ini tadi kembali ke kotak, kita giring dulu lebah-lebah yang ada di kotak jebakan ini biar masuk ke kotak budidaya bosku. Baru setelah itu kita pasangkan ke frame-frame yang berisi sisir ini kembali ke kotak budidaya. Nah, jadi seperti itu ya bosku, baru ditempatkan ke tempat yang agak teduh biar tidak terlalu panas. Nah, jadi seperti itu ya bosku cara eksekusi saya. Semoga ini bermanfaat untuk pemula juga, bukan saya menggurui karena kita pengennya belajar dan bisa saling berbagi ilmu. Semoga ini bermanfaat ya bosku. Kalau jenengan merasa apa yang saya bagikan ini ada yang kurang atau yang salah, saya mohon maaf ya bosku. Ini cuman menurut pengalaman saya pribadi. Jadi ya pengalaman saya ini kalau ada baiknya dan ada manfaatnya bisa jenengan tiru, bisa jenengan coba. Tapi kalau Anda jenengan atau Anda nggak merasa itu mendidik atau kurang baik menurut jenengan dengan pengalaman yang saya pernah alami, jenengan nggak perlu mencontoh atau meniru apa yang saya bagikan ini. Gitu nih bosku. Oke, kita lanjut, kita piring ini kita ambil pelan-pelan. Belum kita masukkan ke kotak budidaya ya bosku. Ini lebahnya ya bosku. Lebih nyantai bosku kalau pakai APD, beda kalau nggak pakai APD. Ini sebenarnya agresif bosku lebahnya, koloninya, tapi karena nyantai kita pakai APD kita lebih nyaman, lebahnya juga nggak terlalu agresif. Jadi seperti itu bosku, kenapa kok saya menyarankan pakai APD itu, supaya lebah-lebah yang mau kita pelihara itu nggak stres bosku. Kita cek dulu bosku. Ini oh masih jempol ngumpul di sini bosku. Anak buahnya Mbok Bisri bersama para suster-suster cantik yang galaknya minta ampun. Kalau marah udah nggak bisa dirayu bos. Kalau udah seperti ini nggak bisa dirayu. Ini ada sisir yang tertinggal. Ini mau ambil dulu.
guling masuk bosku, pakai tetap ini. Oke bosku, sambil nunggu lebah itu masuk semua ke kotak koloninya, kita mempersiapkan sisir-sisir lebah itu tadi. Kita pindahkan dulu ke frame-nya ya, ke frame budidaya. Nah ini bosku, akhirnya pemindahan ke kotak budidaya udah selesai ya bosku. Nah itu lebahnya. Nah itu lebahnya bosku, udah selesai. Ini asap saya pindah, sisir udah terpasang semua. Jadi seperti itu ya bosku, cara saya memindahkan lebah apis cerana dari kotak bulang ke kotak jebakan atau kotak bulang ke kotak budidaya. Dan semoga konten yang saya bagikan menurut pengalaman saya bisa bermanfaat buat jenengan semua. Kalau jenengan minat, jenengan bisa mencoba. Kalau misalnya itu baik ya silakan jenengan bisa contoh. Kalau menurut jenengan kurang baik, jenengan tidak perlu mencontohnya. Jadi begitu ya bosku, cukup sekian dulu video dari saya dari channel Kotabi. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kelonggarannya buat nonton, buat dukung channel dari Kotabi ini, untuk kita saling berbagi ilmu bosku. Oke, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap bersama Kotabi. Salam satu sengat, salam lestari.